Udah bang, udah. Udah Aman, bang, aman, aman. aman. Oke, saya ingin tahu karena saya sekarang posisi saya ada di Johor, Malaysia, dan saya akan ada urusan klien di sini dengan bawa abang saya sebelah kanan dan akan terus ke Singapura. Jadi eh, saya ingin tahu sekarang ada berapa media yang udah gabung ini. Abang fokus ke sini ya, broker. Ada berapa media sekarang yang udah gabung? Ada Halo? 2-3 bang. Media apa saja? Tadi ada TV One udah gabung nggak? TV One? Nggak tahu. Udah nggak deh? Bentar. Recordnya gimana, Bang? Nggak tahu recording. Maksud saya, Tapi ini kayak lagi recording, Bang. Recording yang ininya, Hah? yang Coba saya lihat. Iya, ini lagi recording nih. Gimana nih? Oh iya. Gimana caranya? Kalian lihat ya. Ini record ini saya lihat. Yang bisa record Siapa? dari komputer ini bang, dari handphone susah. Dari record ini siapa yang record ini? Yang record ini siapa nih? Halo? Sudah bisa mulai? Halo? Halo? Dia mulai kasih yuk. Ya silakan mulai bang, udah bisa. Ya, saya mau tahu media apa saja. Tiba-tiba nanti udah masuk lagi sini kayak kemarin kan. Media apa saja? Hah? Ini Rasman. Media apa saja? Media apa saja? Cumi-cumi. Oke. Berita. Ada Keja bang, Oke. Inten. Oh iya, Intens. saya dengar suaramu. Oke. Ada Eki bang, Eki bang. Oke. Kota bang, kota. Warta kota. Oke. Oke. Ada POV sama Mantra Room. Oke. Ada Popular Ya sudah. Selebtube, Halo Selebriti, NTV. Oke, silakan. Nanti kalau ada yang masuk nongol Nikita atau siapapun di luar kita, kalian langsung tegur dia ya. Jangan saya yang tegur. Tegur dia, jangan masuk. Caranya jangan kalian share link ini ke dia gitu loh, atau ke orang lain yang tidak berkepentingan. Oke, kita mulai. Silakan. Ya bang Kasmin besok ada diperiksa bang, dia bakal datang nggak bang atau seperti apa bang? Oke. Pertama, saya sedang berada di Johor, Malaysia. Ada sesuatu urusan dan saya bersama dengan abang saya, Bang Haji Wirdansa, bang kandung saya, dan bersama dengan istri saya. Kenapa saya bawa ini Bu Ade? Supaya jangan dikira apa yang disampaikan Nikita Mirzani tentang sosok seorang perempuan yang nelpon saya, yang macam-macam, yang tadi akan goyah. Tidak. Dan kita udah biasa gitu-gitu dibuat. Begitu juga dengan Ibu Eni di Medan, saya dari Medan tadi, Bu Ade dari Jakarta, dan bersama dengan ajudan saya. Jadi terkait dengan Fadil Al-Fajr Bajide, memang sudah ada surat undangan klarifikasi. Jadi jangan ditafsirkan sebagai sebuah surat panggilan. Dia sudah ada tahapannya. Ada undangan klarifikasi
yang disampaikan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kepada klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajide, yang diminta untuk hadir pada hari Jumat, berarti besok ya, pada hari Jumat, tanggal 27/2024 pukul 14 WIB. Tetapi oleh karena dua hal. Pertama, Saudara Fadel Al-Fajar Bajide lagi kurang sehat. Kita udah koordinasi mulai kemarin sore dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi undangan dimaksud. Begitu juga dengan tim saya. Tim saya, secara jujur saya katakan bahwa kita ingin benar-benar profesional dalam menangani perkara ini, dan saya selaku ketua tim dengan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan yang kami punya. Karena secara jujur saya katakan bahwa kalau ada bahasa-bahasa dari saudari NM yang mengatakan saya sibuk preskon itu salah. Preskon saya itu baru sekali. Selebihnya itu wartawan yang meminta seperti yang kalian lakukan kepada saya malam hari ini. Dari luar negeri ini pun saya layani. Apalagi saya 12 tahun jadi wartawan. Apalagi posisi saya sekarang adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penasehat Lembaga Bantuan Konsultasi dan Bantuan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat. Jadi saya paham kebutuhan wartawan. Nah, jadi yang setiap hari saya lihat itu datang ke Polres Metro Jakarta Selatan itu adalah saudari NM dan pengacaranya. Nah, jadi yang selalu cuak-cuak di media itu siapa? Kan dia. Kenapa? Jadi kenapa dia begitu? Karena kami meyakini bisa jadi barang bukti yang dia sajikan, kemudian ada dikatakan saksi-saksi yang luar biasa, ya sangat tahu ini itu kan katanya. Semuanya ada teori pembuktian. Memang kita paham keterangan saksi, tapi ingat alat bukti itu ada 5. Pertama sekali saksi, ahli, surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Nah, untuk memastikan keterangan saksi ini harus dilihat kualifikasi saksi ini. Kualifikasi saksi harus benar-benar dia komprehensif, memahami apa sesungguhnya yang terjadi terhadap diri seorang Laura Menzani Mawardi alias Loli dengan perilaku dari klien kami Fadel Al-Fajar Bajide. Jadi merujuk dari pemahaman saksi dimaksud, maka kami day to day itu pantau. Maka setelah kami bermusyawarah tadi malam, bahkan tadi jam 4 sore, tim saya masih bekerja di Jakarta untuk mengumpulkan dokumen yang kami punya. Nah, karena itu kami mempersiapkan diri untuk nanti mendampingi klien kami, Saudara Fadel, sesuai dengan surat kami yang sudah disampaikan oleh tim saya tadi, Saudara Rahmat, dan bertemu dengan Ibu Nurma, selaku Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, kami minta tunda kepada hari Jumat depan, tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Insya Allah pada hari itu Saudara Fadel akan hadir dan kami dampingi sebagai kuasa hukum dari Fadel. Begitu. Bang, izin Silakan. nanya, berarti Ya. Fadel dari kemarin belum menerima surat panggilan atau Abang belum menyampaikan secara langsung? Kalau sekarang sudah menyampaikan, gimana reaksi Fadel? Soalnya kemarin dia bilang siap untuk datang dan memberikan keterangan gitu. Mau bertemu secara langsung di Polres. Gimana, Bang?
Iya, dia pada waktu itu di preskon kami, saya masih ingat itu, bahwa Fadel mengatakan siap. Tapi kesiapan ini kan, anak ini kan tidak paham. Dia tidak paham bagaimana yang disebut dengan klarifikasi, bagaimana dengan penyelidikan, bagaimana dengan penyidikan, bagaimana dengan penetapan tersangka, nanti prosesnya akan menjadi terdakwa dan lain-lain dan lain-lain. Maka menjadi tugas kami sebagai lawyer untuk memberi pemahaman yang komprehensif tentang dia dan pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh saudara Fadel. Nah, setelah kami menjelaskan kepada dia, kemudian barang bukti dikumpulkan, ya ternyata ya dia mulai dia berpikir tentang dokumen, mana dokumen yang ini, mana dokumen yang ini. Apalagi kami lihat ada keterangan katanya yang tahu betul, yang bisa melihat bagaimana Loli di apartemen, yang lain-lain. Nah, ini semua kumpul-kumpul data. Nah, jadi kemarin sore kita baru dapat info surat itu sampai kepada kita. Tetapi surat itu baru kami bedah kasus tadi malam. Kemarin malam maksud saya. Dan kita putuskan untuk menunda karena dia kurang sehat. Kemudian barang bukti yang kami pegang juga masih belum lengkap. Jadi kami buat surat tadi. Kita menghargai sekali panggilan itu, surat permintaan klarifikasi, dan kita akan hadir pada hari Jumat mendatang. Jadi bukan Fadel tidak siap, dia sangat siap. Bahkan meminta untuk dilakukan pertemuan dengan seorang Laura Meizani Mawardi atau Loli. Dan saya agak aneh juga ya, kalau ada seorang pengacara yang mengatakan bahwa, oh kami tidak mau dilakukan konfrontir. Dia nggak berwenang. Ingat ya, kita lihat peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan. Dan yang terbaru, di situ ada restoratif justice, kemudian ada permintaan gelar perkara khusus, kemudian konfrontir. Itu bagian dari yang kami sampaikan, itu hak dia, hak klien itu. Kalau dia merasa misalnya selama ini baik-baik saja, tiba-tiba ada pengakuan yang berbeda dari Loli. Ada apa dengan Loli? Apakah ada yang menyuruh dia? Apakah dia dibawa tekanan? Makanya kalau kami mengharapkan, ya sudah, kami tetap akan minta nanti dilakukan konfrontir, bertemu. Dan ahli dari mereka ada, dari kami juga ada. Nggak bisa. Jadi jangan dikira datang tiap hari, kalau nanti tidak terbukti saya akan lindas atau saya ludes segala macam. Emang lu siapa ngatur-ngatur hukum di negara ini? Nggak ada. Ya, jadi nggak usah Anda belagak bahwa Anda seolah-olah saya pastikan saya akan jamin masuk penjara. Kau yang sudah masuk penjara. Kau udah pernah masuk penjara. Bahkan ada data terbaru ke saya, 12 kasus yang menimpa dari NM ada di saya. Jadi saya nggak kecut, dan saya udah beritahu bahwa di media semua dan surat kami, Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak kemudian Irwasum, Pak Kadif Propam, Karwasidik, Kapolda Metro, Kabid Propam Polda Metro, Kapolres. Kasus ini harus menjadi atensi karena masalahnya serius. Kalau ada seorang ibu ya yang kita duga membiarkan anaknya, ada seorang ibu yang sudah menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak menganggap itu anaknya lagi, dan banyak jejak digitalnya. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak lagi anaknya itu sudah dibuang dari kakak. Ada seorang ibu yang mengatakan tidak dapat warisan, dan dia tahu kalau anaknya itu di sana nggak ada biaya, dari mana duitnya. Maka menurut pengakuan Fadel, jadilah Loli itu di sana bekerja untuk slot-slot tertentu. Dan itu sebenarnya cuma menghidupi dia. Dan itulah setelah dia pacaran dengan Fadel menasihati dia. Nah, pertanyaannya, apakah boleh anak di bawah umur pacaran? Ya kalau ada hati, nggak ada saya baca di situ. Apabila anak di bawah umur berpacaran dengan seseorang, maka dipidana. Nggak ada. Yang saya baca, kalau dilakukan satu
ya melakukan kekerasan seksual. Nah, kalau aborsi nggak usah anak di bawah umur, orang dewasa beranak pinak pun dia sudah 11 anaknya kalau dia aborsi karena melakukan kejahatan tanpa prosedur, tanpa izin dokter, ya kena. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami itu menjadi sangat hati-hati mengumpuli bukti. Dan saya katakan bahwa ini kasus jangan coba-coba dipaksakan gitu. Saya ada di sini, bos. Saya ada di sini dan saya bahagian dari orang yang memperhatikan dan mendukung agar Polri benar-benar presisi. Presisi itu prediktif. Prediksinya masih jelas di kasus ini, analisanya. Responsibility. Apa itu? Bertanggung jawab. Transparansi. Terang, jelas. Dan berkeadilan. Adil. Bagi orang yang sedang mengalami kasus itu. Apakah terlapor, apakah pelapor, apakah korban. Di situ. Jadi nggak usah berlagak lah ya. Apalagi si NM itu udah saya kumpulin 4 sudah. Oh, Anda bilang, oh laporkan saja. Ya, kan kau tidak tahu apakah sudah saya laporkan atau tidak. Kita lihat aja. Ya, lihat aja si Dennis mulutnya ember itu. Udah kena kan? Nah, saya nggak ada apa-apanya NM itu di mata saya, jujur aja. Nah, ya kalau dia mau datang ke Polres, ketika klien kami diperiksa kan dia bilang mau ditendang, dipukuli, ya udah datang kau. Coba kau buktikan kata-katamu itu. Kami lihat. Dan klien kami udah ngomong, aku mau lihat bang, om apakah saya dipukuli atau seperti ini, berani nggak? Aku lihat, datang kau, NM. Ya, saya nggak pernah berkomentar banyak ini itu. Dia bilang jangan senggol, dia senggol saya. Dibilang saya cabul, dibilang saya bukan pengacara. Aduh, kau ini udah jelas SP3, kasusnya dihentikan. Nah, tapi kalau kau, ya Allah, udahlah, koreksi dirimu. Dan kau tidak menghargai Dokter Oki. Aku menghargai Dokter Oki, makanya aku agak lembut menghadapi kau kemarin itu. Nah, dan karena Oki bilang, sudah bang, begini, oke, sudah komunikasi. Aku gak menghargai dia. Kenapa? Karena kau senggol saya. Ini kasus pure antara Fadel dengan Doni dan kau yang pelapor. Kok pribadi saya kau senggol-senggol? Hah? Kok kau bilang pula saya yang duluan? Saya posting seorang Fadel dan keluarganya ke rumah saya. Ingat itu. Besoknya kami preskon. Setelah preskon, aku tuh dihajarnya melalui pernyataan dia. Ada Lemon yang berbicara. Dia kira Lemon itu tidak bisa memasuk jadi unsur. Tidak bisa. Sampai terkenal sekarang, Lemon berbicara. Jadi saya sebut aja si Lemon itu gitu. Begitu. Katanya memang ada juga nungguin juga ya. Coba satu-satu ya. Bang, Ya, bang, tadi kan abang bilang ada juga katanya mau ketemu sama Niki juga bang di Polres, itu benar bang tadi bang. Karena Niki juga bilang katanya mau ketemu Fadil di Polres. Kenapa? Ada abang bilang katanya Fadil juga nungguin kedatangan Nikita di Polres gitu. Itu benar bang, emang Fadil bilang itu bang, atau seperti apa bang? Kan iya. Lemon. Hot lemon. Oh. Jadi itulah dia. Jadi sorry ya. Jadi abang saya dia karena bahasa Malaysia dia nggak tahu jeruk lemon di sini kan. Simpel ya. Jadi saya kan menyampaikan bahwa NM itu mengatakan kalau dia bertemu dengan Fadel, dia akan tendang seperti menendang kursi, nggak boleh dikasih bangkit, kemudian dihajar lagi pakai apa itu yang putih itu, ya. Dan hari Jumat depan kami datang. Fadel saya pastikan datang, insya Allah kalau panjang umur. Nah, udah datang aja dia. Saya mau lihat dia apa itu. Kalau dia tidak datang, berarti memang banyak bacot NM. Gitu aja. Ya, jadi kalau di mata saya kok nggak kebal hukum gitu. Ya? Nah, tadi kan abang bilang juga Fadil juga nungguin kedatangan Nikita di